Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian ya, gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat terus ya Bu. Alhamdulillah. Ketemu lagi sama saya. Baik Ibu, kita sudah pendampingan yang terakhir nih B6. Tetap semangat ya Bu ya. Insya Allah. Baik, kita mulai ya Bu ya. Iya. Jadi untuk pendampingan kita kali ini, pendampingan 6 itu temanya adalah refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Ini BI terakhir ya Bu ya. Nah, untuk fokus pendampingan kita kali ini, yang pertama nanti kita akan coba persiapan pada kondisi belajar. Udah disiapin ya Bu ya? Insya Allah. Kemudian Ibu sudah survei umpan balik ya Bu ya, yang untuk apa namanya siswa, kepala sekolah, dengan sejawat dan Ibu sendiri ya. Nanti kita akan coba analisis juga. Nanti dikumpulkan ya Bu ya. Iya, insya Allah. Kemudian juga refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Diskusi dampak pada diri guru dan murid yang terjadi. Nanti Ibu selama 6 bulan ini kita melakukan program pendidikan guru penggerak ya. Bagaimana dampaknya kepada Ibu dan juga kepada murid. Kemudian juga penilaian aset ya Bu. Kemarin Ibu sudah diskusi ya. Diskusi apakah tujuan program sudah dikomunikasikan kepada sekolah. Nah, nanti untuk penilaiannya refleksi CGP dan dokumentasi aset secara kolaboratif. Baik. Baik Ibu, kita akan refleksi hasil survei atau feedback 360 derajat ya Ibu ya. Mungkin Ibu boleh dari taman dulu ya. mungkin Ibu bisa menganalisis apa kekurangan, yang apa maksudnya nilai yang masih kurang apa, kemudian yang sudah bagus apa, baik dari teman sejawat, kepala sekolah, siswa maupun nanti dari Ibu sendiri. Ibu mau mulai dari yang mana Sejawat dulu kali ya Bu ya. teman ya? Iya, buat teman Jadi sejawat. apa yang perlu, yang kurang baik dan perlu ditingkatkan menurut respondennya dari Ya, baik. Kalau dilihat dari rekan-rekan sejawat ini ya Bu, saya melihat memang saya selaku guru BK memang tidak terlalu full mengajar di kelas ya, tapi memang saya beberapa kali mengajar di kelas dan waktu itu pun saya minta tolong ke teman ya, bagaimana cara saya mengajar, apakah sudah sesuai dengan cara mereka mengajar lah ya, karena kalau BK itu kan yang penting anak itu memahami kemudian mampu melaksanakan dan berubah ya Bu ya. Nah, setelah saya mengikuti beberapa materi-materi di CGP ini, dari teknik coaching, kemudian teknik berdiferensiasi kelas, ya kan, dan lain sebagainya, alhamdulillah Bu, saya merasa memang berbeda ya gitu, efek dari anak, kemudian dari saya sendiri dalam pembawaannya seperti itu. Nah, memang di awal umpan balik yang 360 derajat waktu itu ya, teman-teman waktu itu teman-teman saya itu melihat saya memang sudah mempunyai kompetensi di situ. Jadi hampir nilainya kan 34 ya kan ya. Dan ternyata alhamdulillah di yang sekarang nih 360 derajat yang kedua ya Bu ya, berarti ini alhamdulillah nilainya malah hampir semuanya di angka 4 ya kan ya. Jadi memang berarti ada perbaikan dari sayanya gitu kan ya. Karena memang saya selalu sounding ya ke temen apa yang saya dapat selama CGP ya kan ya. Kemudian saya nggak segan-segan nih narik, ayo kita ke perpustakaan, aku kasih oleh-oleh gitu biasanya ke teman-teman. Karena di sekolah kami juga ada beberapa calon CGP di angkatan 7 dan 8 nanti. Ada 4 orang kalau nggak salah. Oh iya ya, iya, 4 orang kalau nggak salah. Ya, yang menurut rekan Ibu yang kurang baik ada nggak? Atau maksudnya sudah Alhamdulillah sih 3 dan 4 semua. yang 3 yang Nah, masih yang 3 itu kebanyakan mengenai administrasi ya Bu ya. Karena administrasi itu kan di BK memang berbeda dengan guru mapel ya. Kalau guru mapel kan ada nilai dan lain sebagainya ya kan ya. Tapi kalau BK itu memang administrasinya berbeda. Contohnya kasus responsif ya, kegiatan responsif itu kan hanya kita memang kasusnya asas rahasia ya, jadi nggak terlalu kita taruh di administrasi gitu. Jadi memang untuk file khusus aja. Memang kebanyakan di administrasinya yang karena memang belum memahami ya. Iya, karena mereka ya. Karena ini kalau saya lihat umpan balik 360 untuk guru mapel, pertanyaan-pertanyaannya bukan ikannya. iya. Ada teman yang sejak yang selama BK? Enggak, karena enggak saya kasih karena kebetulan kemarin waktu
saya ngasih itu yang pertama koordinator BK saya sedang pulang kampung, ya kan, yang kemudian yang kedua anaknya sedang sakit, jadi saya langsung gerak cepat ke calon-calon CGP ini. Oke, itu dari rekan sejawat ya Bu. Iya. Mungkin bisa diceritakan dari kepala sekolah. Oke, kalau dari kepala sekolah, ya, kalau kepala sekolah sih pada dasarnya masih sedikit sama yang yang pertama ya Bu ya. Kekurangan saya menurut beliau adalah kurang dalam segi administrasi, sama mungkin yang dilihat dengan rekan sejawat tadi memang berbeda sekali Bu, administrasi yang dibayangkan oleh teman-teman dan yang BK lakukan tuh sangat berbeda gitu kan ya. Mungkin mereka kalau nggak terjun langsung ke BK nggak akan paham gitu kan ya. Terus yang kemudian kepala sekolah itu memberikan saya nilai 2 itu di karena beliau memang mungkin nggak langsung terjun ya memperhatikan kegiatan kami ke BK. Beliau itu memberikan nilai 2 itu kemarin di mana ya? Nah, lingkungan pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid, ya kan ya. Kalau saya itu kan selalu di ruangan, atau kalau mungkin bimbingan tuh saya di saung-saung gitu lah. Nah, jadi kegiatan responsif seperti itu dianggap beliau itu mungkin tidak direncanakan ya, karena memang yang bimbingan klasikal, kemudian konseling kelompok itu kan harusnya direncanakan, tapi kan itu semuanya responsif kalau di BK. Jadi dianggapnya saya itu tidak merencanakan, padahal ada di itu gitu. Jadi misalkan responsif, ada anak kemarin tawuran, saya kumpulin gitu kan ya. Kemudian ada anak yang main kuda templok ya kan ya, baru saya kumpulin, seakan-akan tuh semuanya responsif, padahal itu sebenarnya ada di program layanan BK gitu loh. Itu sebenarnya sudah direncanakan, tapi memang insidental pelaksanaannya Dan memang disesuaikan dengan kondisi di lapangan ya. betul. Dan itu belum dipahami oleh iya. Baik Ibu, itu dari kepala sekolah ya. Kalau dari siswa Bu? Ya, kalau dari siswa ya. Nah, ini ya dari ada 5 murid saya ya yang kemarin juga pas hujan-hujan ya kan ya, pas pulang sekolah hujan deras, saya berhentiin, tolong ini Bu dong ya kan ya. Nah, ini alhamdulillah ya variatif sekali menjawabnya ya kan ya, dari mengembangkan diri dan orang lain ya kan ya. Saya ada nilai sempurna juga menurut siswa ya kan ya, tapi ada juga yang nilai kurang ya, mungkin tidak pernah melaksanakan ya kan ya. Tapi kalau saya bilang positif, karena apa? Seperti ini, cara mengajar guru ditiru oleh guru-guru lain. Dia memberikan saya satu, berarti dia kan melihat saya mempunyai ciri khas tersendiri saat mengajar ya kan ya, saat memberikan pengarahan, bimbingan, berarti saya punya ciri khas sendiri, jadi tidak ditiru oleh orang lain. Dia memberikan nilai satu. Jadi saya anggap penilaian siswa itu walaupun tidak sempurna nilai 4, tapi merupakan ciri khas saya gitu, seperti itu. Yang kurang ya Bu ya dari siswa ya. Yang lainnya bagus ya. Alhamdulillah. Nah, itu tadi dari siswa, guru, kepala sekolah. Sekarang menurut Bu Dian sendiri, apakah responden dengan Ibu, penilaian Ibu menurut ada kan ya Bu ya, pandangan dari diri sendiri, bagaimana Bu, apakah sejalan atau yang perlu di iya wajar Bu. Saya yakin kalau memang tidak sama dengan penilaian Ibu ya, karena sudut pandang orang kan berbeda. Iya, betul. Mungkin bisa diceritakan Bu. Ya, kalau saya menilai diri saya sendiri ya, sebelum saya ikut program CGP ini sama dengan yang sekarang itu, kalau kata saya luar biasa saya bisa begini kan ya. Karena apa? Yang dari saya itu kan dulu benar-benar terjun ya. Jadi dari saya seorang HRD di perusahaan, kemudian saya terjun menjadi guru, mengambil akta 4 ya kan ya, karena waktu kemarin ada beberapa alasan ya kan ya, harus saya keluar dari perusahaan kemudian jadi guru. Kemudian ketika tiba jadi guru itu otomatis kan saya hanya otodidak ya kan ya, saya belajar sendiri, ngeliat-liat gitu kan ya. Nah, begitu saya terjun ke program CGP ini, saya bisa ya begini ya. Bahkan di akhir-akhir ini saya
dirangkul nih sama temen-temen yang sesama BK itu masuk ke program literasi, yang bikin syair, bikin puisi. Nah itu yang membuat saya tuh seneng gitu loh, euforia saya di situ, aku bisa loh, aku bisa gitu. Jadi saya merasa seneng aja sendiri gitu kan ya dengan hasil program program guru penggerak ya, PGP ya, Dampaknya pendidikan guru penggerak. Dampaknya tuh membuat saya tuh seneng gitu dan euforianya, dan saya dapat di situnya gitu loh, kemampuan saya seakan-akan terasah gitu loh. Nah kemudian kalau yang 360 derajat ini sebenarnya kalau kata saya mah saya malah lebih jelek hasilnya dengan pandangan daripada teman-teman saya melihat saya seakan saya sempurna, padahal ada poin-poin yang saya anggap saya tidak bisa gitu kan ya. Seperti mengembangkan diri dan orang lain ya kan ya. Mungkin teman-teman saya itu melihat saya itu dekat sama siswa ya kan ya, padahal saya merasa hanya beberapa siswa saja. Kadang-kadang yang namanya anak pintar itu males deket sama BK ya kan ya. Tapi teman-teman saya tuh melihat disamaratakan, oh Bu Dian mah deket sama anak-anak, padahal saya melihat oh tidak, saya mah sebenarnya anak-anak pintar itu jauh dari tangan mereka itu datang hanya saat-saat dipanggil saja gitu. Nah itu yang penilaian diri saya itu kurang, tapi ternyata menurut teman-teman saya itu baik sudah seperti itu. Sebenarnya tapi kalau untuk globalnya, untuk keseluruhannya hampir sama penilaian teman akan sejawat dengan saya sendiri. Baik Ibu, itu ya. Jadi Ibu sudah bisa menganalisa ya dari awal ya Ibu, awal-awal pendidikan guru penggerak, ada survei feedback, kemudian sekarang di akhir ya Bu ya, dan sudah Ibu analisa sendiri. Tadi saya sudah bisa memahami ya apa-apa yang sudah Ibu katakan tadi. Nah, untuk rencana ke depan Bu, mengenai kompetensi yang harus Ibu Dian miliki ya, tadi dengan beberapa umpan balik tadi, ada beberapa yang mengatakan administrasinya, kemudian lingkungan belajar di ruangan yang responsif gitu ya, kemudian juga berbeda cara mengajarnya dari siswa ya. Mungkin kemudian punya rencana ke depannya agar tadi kan bukan karena tidak mau ya, tapi karena apa? Berbeda. Cara pandangnya berbeda. Apa yang akan Ibu lakukan? Iya, yang pertama sih memang mengenai gaya mengajar saya ya, yang tadi unik kalau menurut saya kan ya, karena memang setiap orang itu kan punya gaya mengajar masing-masing ya kan ya. Nah yang mau saya perbaiki di sini adalah yang pertama dari masukan dari kepala sekolah yang mengira bahwa saya itu tidak mempunyai planning dalam mengajar. Nah mulai ke depannya insya Allah nih saya akan mencoba lebih mengkomunikasikan kembali, kemudian mulai menjelaskan bahwa programnya saya itu jelas gitu, sudah saya buat memang dari awal, walaupun memang tidak secara eksplisit ya, tapi memang sudah saya buat dan akan saya laksanakan seperti itu. Dan mungkin akan saya sampaikan dari awal-awal tahun kepada kepala sekolah seperti itu. Terus kemudian kalau siswa tadi yang membuat saya cara mengajarnya tidak bisa ditiru oleh guru lain, mungkin itu akan saya pertahankan malahan. Karena apa? Keunikan saya istilahnya itu yang membuat saya merasa bisa masuk kemana saja gitu ya. Saya merasa anak-anak merasa dekat ya kan ya, walaupun mereka bermasalah tapi mereka dengan ringannya menceritakan masalah mereka ke saya ya kan ya. Kemudian mungkin yang akan saya perbaiki adalah dari sisi memahami penanganan kasus, memahami siswa ya. Jadi teknik coaching itu sangat membantu saya saat menangani siswa seperti itu. Tidak melulu menasehati ya kan ya, tapi memberikan pendewasaan dari teknik coaching, jadi anak benar-benar mampu untuk menggali potensinya dari dalam seperti itu. Iya, jadi itu jawaban dari feedbacknya tadi ya siswa kepala sekolah. Saya tertarik dengan yang tadi Ibu, cara mengajarnya akan mempertahankan, tidak ditiru dengan guru yang lain ya. Nah menurut Ibu kalau misalkan oke lah itu sesama beda guru sendiri ya. Tetapi kalau untuk misalkan untuk sesama guru BK, apakah Ibu tidak ada niatan untuk memberikan
cara ibu mengajar atau mungkin praktek baik ibu dengan cara mengajar seperti ini itu dampaknya kepada Iya, murid? ya kalau untuk tadi kan saya bilang bahwa 360 ini tidak saya berikan ke guru BK-nya ya kan ya. Nah, kalau untuk guru BK sendiri, saya koordinator BK dan rekan sejawat saya sudah menerapkan hal yang sama sebenarnya. Jadi gini, yang tadi saya bilang unik itu guru BK itu kan sekarang sedang menggalakkan bahwa BK itu bukan polisi sekolah. Jadi saya itu sebenarnya sama seperti guru, tapi kami guru BK itu lebih banyak ke ice breaking sebenarnya. Jadi kalau guru mapel kan enggak di sekolahan kami itu, jadi ice breakingnya mungkin cuma sekali. Nah, kalau kami itu guru BK memberikan ice breaking itu sekaligus sebagai pembelajaran. Nah, itu yang membuat mungkin mereka melihat kami itu guru BK unik gitu cara mengajarnya gitu. Jadi intinya kalau untuk sesama guru BK itu cara mengajarnya sama ya. Cuma mungkin muridnya, siswanya tidak bisa menangkap itu ya. Karena perjenjangnya berbeda Ibu. Jadi kelas 9 sendiri, kelas 8 sendiri, kelas 7 sendiri. Jadi mereka tidak bertemu. Kalau tadi Ibu bilang ice breaking ya diterapkan di guru BK. Iya. Apakah ice breaking yang guru yang lain itu sama Bu sama pemberian dampak hasilnya dengan ice breaking itu? Kira-kira kalau ditiru oleh guru yang lain? Baik, sebenarnya bisa Bu, tapi mungkin intensitasnya kali ya. Intensitasnya mungkin akan berbeda. Kalau kami kan yang tadi saya sedang menggalakkan menghapus BK itu polisi sekolah yang ditakuti. Anak-anak kan memang sekarang digalakkan jangan sampai gitu kan ya. BK bukan polisi sekolah, BK itu sahabat siswa gitu kan ya. Nah, kami memang sedang mencari menggaungkan itu di sekolah gitu kan ya. Jadi seakan-akan BK itu nggak galak gitu kan ya, BK itu menyenangkan gitu. Berarti intinya juga sebenarnya guru pun bisa ya Bu ya, dengan meniru cara mengajar ibu, tapi mungkin disesuaikan dengan matanya gitu ya. Sama seperti guru matematika ya, sudah mulai tuh. Jadi matematika itu kan kata mereka kan mata pelajaran yang sulit, yang susah ya kan. Tapi sekarang ini saya lihat guru matematika itu banyak yang menerapkan ice breaking juga gitu. Jadi seakan-akan matematika itu pelajaran yang menyenangkan. Berarti kedepannya bisa ya Bu ya. Jadi Ibu saya tadi agak setuju dengan Ibu dengan mempertahankan tidak dituri orang lain. Maksudnya gitu. Maksud saya ingin membuka Ibu. Sebenarnya maksud kemudian saya paham. Cuman mungkin beda bahasa ya. Jangan sampai Ibu sudah melakukan hal yang baik tidak bisa diterapkan ke mapel yang lain. Hanya BK saja. Sebenarnya sih pengen Bu, tapi memang pembawaan orang mungkin berbeda juga ya kan ya, dan mungkin yang kita anggap baik kadang-kadang belum tentu orang beranggapan itu baik ya Bu. Memang untuk memasukkannya itu memang harus pelan-pelan gitu. Tapi sudah mulai ya. Karena memang itu kompetensi kita sebagai guru menggerakkan diri dan orang lain. Iya benar. Jadi makanya itu Bu, di sekolah kami kan ada fasilitator sekarang. Nah, jadi setiap ada acara rapat, briefing tuh saya tuh disuruh maju. Kemudian sini ice breaking kayak gitu. Jadi seakan-akan ayo Bu Dian ice breaking baru biar teman-teman itu mau menerapkannya di kelas juga gitu. Jadi menyenangkan gitu. Baik, berarti Ibu jadi nanti untuk kedepannya ya cara mengajar Ibu yang memang berdampak udah berdampak tapi tidak hanya buat kita saja, tapi semakin banyak yang meniru karena dampaknya bagus ya Bu ya. Kecuali dampaknya tidak bagus usah diberikan kepada orang lain. Baik Bu Dian, luar biasa sekali. Nah untuk meningkatkan kompetensi tadi yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi Ibu tadi kan kalau untuk cara mengajar baru guru BK ya Bu ya, yang ini belum. Nah salah satunya itu, yang lainnya siapa yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak Bu Dian? Tentu saja tidak menutup kemungkinan Ibu ya, kalau kompetensi yang sudah saya dapat dari guru penggerak memang luar biasa ya. Karena hebat banget gitu loh guru penggerak PGP ini, pendidikan guru penggerak ini. Dan yang saya harapkan itu PGP ini dinikmati oleh semua guru, tapi ternyata memang masuknya pun susah banget Bu ya. Jadi saya itu pengen banget gitu dari sebuah sekolah itu bisa merangkul, contohnya dari itunya dulu, manajernya dulu, seorang kepala sekolah dulu gitu kan ya. Pengen sekali kepala sekolah kemudian wakasek itu bener-bener kita ajak untuk kolaborasi untuk menularkan hal-hal baik ini gitu kan ya. Tapi memang
selama ini terbentur dengan satu dan lain halnya kan ya, sehingga kita memang mungkin faktor kedekatan juga. Contohnya saya kan selama ini bekerja sama dengan kurikulum ya kan ya, Burani aku mau ngisi dong, teman saya itu yang di kurikulum tadi, Burani saya mau ngisi ini dong, tolong bikin acara di ini, oh siap gitu kan ya. Jadi di situ saya udah menemukan sebuah kemudahan ya kan ya. Nah saya tuh pengen sekali merangkul kepala sekolah, walaupun sampai sekarang tuh belum dapat sampai sekarang, tapi pengen banget gitu loh. Jadi kalau kita sudah dapat di atasnya, untuk ke bawahnya insya Allah mudah gitu. Bagaimana cara merangkul yang tim manajemen tadi kalau menurut Bu Dia? Ya, yang pertama sih mungkin akan saya pergunakan aksi nyata saya ya. Jadi saya tunjukin nih aksi nyata saya, dan dampaknya pasti kelihatan lah gitu, karena memang udah dinilai tim-tim ahli ya, dari TP, fasilitator ya kan ya, kemudian yang lain gitu. Aksi nyata yang akan saya perlihatkan, dan mudah-mudahan sih dengan itu manajemen melihat gitu dan bisa mempercayai saya untuk menjadi tadi pembelajaran lah atau apa seperti itu. Kapan Bu kira-kira mau dilakukan nih? Mudah-mudahan secepatnya Bu, karena kan ini habisnya kan liburan ya, semester mudah-mudahan di semester 2 sudah bisa mulai PDKT gitu. Bagus Bu Dia. Teruskan ya Bu ya. Ini Insya adalah Allah. praktek baik yang sudah Ibu terapkan dan sudah berdampak ya Bu ya. Sudah dirasakan dampaknya. Tinggal mungkin lebih banyak lagi ya memberikan dampak kepada guru yang lain, karena kalau memberikan dampak guru yang lain misalkan lebih banyak lagi, nanti dampaknya kepada murid juga lebih banyak lagi. Kalau kemudian mungkin anak 300 orang misalnya atau 200, nanti tambah lagi. Tambah lagi. Mudah-mudahan ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih ya. Ini untuk feedback ya Bu ya. Nanti untuk feedbacknya dikumpulkan lagi ya Bu ya. Kemudian sekarang perubahan dalam pembelajaran ya Bu ya. Ibu sudah menjalani kurang lebih 6 bulan ya Bu ya program guru penggerak. Nah tadi sedikit sudah Ibu ceritakan ya perubahannya apa, kemudian tadi ya sudah sedikit Ibu ceritakan, mungkin lebih lengkap lagi Ibu perubahan apa selama 6 bulan di akhir ini, perubahan dari kompetensi tadi, 4 kompetensi guru penggerak. Iya. Baik, perubahan yang sangat saya rasakan adalah dalam diri saya sendiri. Saya lebih konsis ya dalam membawa anak itu well-being tadi, rasa nyaman, bahagia ya Bu ya. Karena kalau dulu nih sebelum ikut PGP ini, saya hanya berpatokan jalankan aturan ya kan ya, kemudian luruskan anak gitu kan ya. Tapi ternyata itu tadi di budaya positif di 1.4 kalau nggak salah ya, bahwa arti disiplin ini di Indonesia itu kan berubah jauh ya kan ya, Bergeser ya Bu, bergeser ya. Itu nah maka dari itu, dari kesini akhirnya saya berubah, oh ternyata anak itu cuma butuh tuntunan aja gitu loh, nggak usah dituntut juga. Mereka kalau tahu tuntunannya seperti itu, dia akan jalan sendiri gitu kan ya. Kemudian juga mengenai sistem reward punishment ya. Reward punishment itu juga menggelitik saya juga, ternyata reward pun nggak boleh ya kan ya, terlalu sering dilakukan gitu kan ya, karena itu akan mematikan potensi anak seperti itu. Tapi diganti ya Bu ya. Dengan tadi yang keyakinan kelas ya kan, kesepakatan kelas, itu benar-benar ilmu baru banget, apresiasi, membuat anak bangga dengan dirinya sendiri, kemudian dengan membuat student agensi ya kan ya, itu merupakan ilmu-ilmu baru yang luar biasa buat saya gitu Bu. Jadi saya merasa wah banget kok saya bisa di sini gitu kan ya. Terus yang berikutnya sangat saya rasakan dengan saya ikut program PGP ini, ternyata banyak loh yang lirik gitu kan ya, potensi-potensi yang ada di saya tuh ternyata bisa gitu loh kita keluarkan ke yang lain gitu loh. Oh ternyata Budian PGP tuh begini ya, bisa itu, Budian aja bisa, kenapa saya enggak, mungkin yang lain bisa seperti itu. Jadi saya dirangkul nih. Nah saya sekarang ikut ke dalam grup-grup yang istilahnya baru menurut saya ya kan ya, tapi ternyata mereka memang di situ orang-orang hebat semua ya. Awalnya mungkin cuma bengong aja, tapi lama-lama ikut alirnya gitu, seperti itu. Banyak ya dampak yang dirasakan buat diri sendiri. Nah
Baik Bu, itu untuk diri ya Bu ya. Kalau Ibu bisa melihat perubahan di siswa Bu dengan 6 bulan ini ya dari PGP. Baik, perubahan di siswa ya, yang pertama mereka lebih bahagia bertemu saya tentunya ya kan ya, karena saya merupakan sosok yang tidak menakutkan lagi mungkin ya. Guru BP ya. Jauh lebih tidak menakutkan, karena saya selalu menekankan yang dulu itu PI loka keberapa yang kita itu disuruh bikin grup ya, disuruh bikin Komunitas. grup, komunitas. Kan saya langsung bikin BK Sahabat Siswa tuh waktu itu. BK Sahabat. Dari di situ tuh saya selalu bikin kata-kata yang ringan dan membuat anak itu nyaman. Saya sering posting gitu kan. Jadi siang saya menerapkan hal yang nyata, malam saya berselancar di sosial media gitu loh. Jadi berusaha mendekatkan diri ke siswa seperti itu. Jadi perubahannya yang pertama, anak merasa nyaman dengan saya, mereka lebih bahagia, menegur saya atau bercerita dengan saya pun tidak ada rasa takut seperti itu. Berarti sesuai ya Bu ya dengan Iya. perubahan diri tapi berdampak kepada Siswa. Nah, apa saja Bu selama 6 bulan ini yang cukup memuaskan Ibu selain yang tadi ya? Yang perubahan Ibu yang memuaskan. Yang memuaskan ya, saya punya banyak teman yang sukses, yang baik, kenal Bu Yuni, kenal Pak Gede, ya kan ya, kenal orang-orang hebat di CGP yang benar-benar luar biasa semangatnya gitu kan ya, dan kenal-kenal dengan PP-PP yang lain benar-benar bisa nggak ya seperti itu. Jadi kadang-kadang bermimpi gitu, aku bisa nggak nanti kayak Bu Yuni, kayak Bu Epi, kayak Pak Mul gitu ya, tiap loka kita bertemu kan ya. Jadi dampaknya itu sih Bu, saya seneng aja gitu diiming-iming, bisa nggak begitu ya, bisa nggak, tapi seakan-akan itu terpacu buat diri saya sendiri. Inspirasi ya. Iya. Oke, nah kalau menurut Ibu sendiri yang cukup menantang apa Bu selama 6 bulan ini? Iya, yang menantang itu yang pertama adalah ngatur waktu Bu. Manajemen waktu ya dari awal nih. Iya, manajemen waktu Bu luar biasa Bu, dari tugas yang kita harus Zoom sampai malam, jadi dari sore nyampe malam, kadang-kadang siang pun masih Zoom ya kan ya, belum lagi ngobrol sama teman-teman, ngobrol santai di Game Meet ya kan ya. Itu manajemen waktu itu yang sangat menantang buat saya, mengatur antara kerjaan, tugas PGP dan keluarga tentunya itu Bu. Tantangan banget buat kami Bu. Sampai akhirnya Bu ya. Alhamdulillah udah mau selesai. Proses ya Bu ya. Jadi Iya. memang tantangan itu memang cukup menarik ya Bu Iya, ya. iya betul. Kalau sudah selesai baru Iya. kita merasakan nikmatnya. Iya. Baik Ibu, kita lanjut ya Bu ya. Nah, sekarang kita akan penilaian pemetaan aset. Iya. Nah, kemarin kan Ibu sudah melakukan diskusi proses pemetaan aset ya Bu ya. Bisa diceritakan ya Bu ya, siapa saja aktor yang terlibat dalam proses pemetaan aset? Iya. Waktu kemarin itu awalnya saya kemarin menggali-gali info dari pihak tata usaha ya kan, karena semua data itu kan di tata usaha. Tapi ternyata dari tata usaha itu memang ada 1-2 hal yang harus saya tanyakan langsung ke yang berkepentingan. Contohnya ibu kepala sekolah, kemudian wakil sarana dan prasarana, kemudian saya berkolaborasi juga dengan wali murid, dan kemudian saya langsung terjun juga ke murid pemetaan aset. Nah, apa yang saya tanyakan waktu itu dengan ibu kepala sekolah adalah mengenai hal-hal yang mungkin nggak kelihatan tapi ternyata kita punya. Nah, kan ada ibu ya hal yang kita punya ya kan ya. Contohnya adalah ternyata SMP 7 itu punya yang namanya bukan gudang sih ya, itu termasuknya ya, tempat penyimpanannya. Ternyata di situ tuh ada degung, ada yang selama ini nggak pernah dipakai gitu kan ya. Ternyata ini punya aset-aset seperti itu kan ya. Nah, saya juga kaget, sebelah mana Bu? Itu Bu di belakang di situ deh gitu, dijelasin gitu kan ya. Kita ternyata punya angklung ya kan ya, angklung kita ternyata banyak sekali. Nggak dipakai itu. Tidak dipakai Bu selama ini, makanya begitu saya tanya ke TU asetnya ini aja, saya bingung di mana sih, saya bilang gitu. Itu udah lama banget katanya gitu, di sono katanya gitu. Saya kira mah itu. Akhirnya saya tanya ke kepala sekolah, itu yang pertama. Yang berikutnya saya bertanya dengan Wakasek bidang sarana dan prasarana yang kemudian ternyata memang banyak sekali hal-hal yang mungkin sebenarnya saya tahu tapi lebih dijelasin lagi sama mereka mengenai tentang renovasi bangunan, kemudian tentang bangunan-bangunan dari mana saja seperti itu. Kemudian
apa yang sudah mereka lakukan selama masa kerjanya seperti itu. Nah kemudian kalau untuk wali murid sendiri, saya menanyakan apa yang harus kita perbaiki dari sekolah gitu kan ya. Nyaman tidak anaknya di SMP 7 gitu ditempatkan kerja gitu. Terus kalau untuk anak-anak saya bilang saya bertanya mengenai kebanggaan mereka, kemudian fasilitas yang kami punya itu masih layak tidak untuk mereka belajar seperti itu. Itu sudah ya. Iya, Bu sudah. diskusikan ya. Iya. Di notulen ada ya. Ada. Baik Ibu, bagaimana tadi ya sudah ya, prosesnya sudah ya Bu. Nah mungkin selama proses diskusi itu ada kendala Ibu, mungkin bisa diceritakan. Ya, alhamdulillah tidak ada kendala Ibu, karena memang kepala sekolah, wakil kepala sekolah bijaksana kita kan ada 2 Ibu ya. Kemudian wali murid, kebetulan wali murid yang ada di situ yang kan banyak yang suka ngantar makanan, yang suka kan sekolah kita nyampe sore, jadi suka siang tuh jam siang antar makanan buat makan siang anak-anaknya saya tarik satu gitu kan ya. Kemudian siswa-siswa kebetulan pas saya masuk ke kelasnya gitu, jadi ngalir aja sih. Oh berarti ini pemetaannya terpisah ya Bu? Iya, Bergabung terpisah. jadi satu diskusinya ya. Iya. Tapi Ibu berarti prosesnya terpisah-pisah tetapi mewakili semua ya Iya. diskusinya seperti itu. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu nih ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah yang dari beberapa aktor tadi? Iya, ya apa ya, saya wow juga Bu, ternyata SMP 7 ini merangkak dari yang kecil gitu, dan dengan bangunan semegah itu, sekolah yang sebesar itu ternyata mengalami hal-hal yang sulit juga gitu kan ya. Jadi dari gedung yang dulu pernah disengketain, akhirnya berjuangnya gitu kan ya, kemudian aset-aset yang tidak terjamah gitu, ternyata kaya sekolah saya gitu kan ya. Nah itulah mungkin yang akan kita pakai lagi ABCD tadi Bu, yang pemanfaatan asetnya di dalam. Kenapa sih selama ini kita nggak pakai itu, yang nggak kepakai gitu. Jadi sebenarnya ada, tapi Iya. pemanfaatannya aja Kurang ya, maksimal. kurang maksimal. Nah kalau menurut Ibu sendiri, menurut Ibu kan itu kurang maksimal, padahal asetnya banyak gitu ya. Sementara kita sudah dalam modul itu berpikirnya aset ya Bu ya, jangan berpikir yang tidak ada, Iya. yang ada itu banyak gitu ya. Apa yang akan Ibu lakukan? Ya, yang pertama sih memang di sini banyak kerjasama sih Bu sama komite sebenarnya kalau kata saya ya kan ya. Karena apa? Dari wawancara dengan wali murid sebenarnya kan kalau kata saya bukan banyak nuntut sih, tapi dilihat ya. Kalau dari wali murid itu kan kemarin tuh kalau nggak saya salah ingat itu mereka itu melihat bahwa bangunan SMP 7 tuh bagus, megah, tapi catnya kurang rame ya kan ya. Terus saya bilang, kenapa nggak ngusulin Bu ke komite untuk ngecat gitu. Oh iya, nanti saya usulkan. Jadi kerjasama ya, istilahnya obrolan ringan seperti itu kan memang kita lakukan dengan ringan, tapi mungkin dampaknya ke mereka, aksi nyatanya mereka gitu kan. Jadi komite-komite ini mungkin bergerak sendiri gitu kan ya. Dan kita pihak sekolah memang karena di jenjang SMP itu nggak ada dana kecuali dari dana BOS ya, memang kita nggak bisa berbuat apa-apa karena kan BOS itu sendiri pun dalam pengalokasiannya pemakaiannya memang benar-benar ada deskripsinya gitu, dan kita harus Sesuai ya, harus disesuaikan ya. Baik Bu, nanti boleh ya saya melakukan wawancara ke perwakilan aktor yang terlibat ya, Iya, boleh nanti di sesi berikutnya. Baik. Baik Ibu, kita langsung ke sesi yang persiapan panen hasil belajar yang akan kita lakukan nanti di Lokakarya 7 ya Bu ya. Besok kan kita Lokakarya 6. Nah nanti di terakhir itu nanti kita akan Lokakarya panen hasil belajar ini. Nah Ibu, apa ide Bu Dian untuk persiapan panen hasil belajar Lokakarya 7? Ya. Baik, yang tadi saya bilang Ibu ya, bahwa akhir-akhir ini saya dimasukkan ke grup yang isinya orang-orang hebat ya kan ya. Makanya nah dari situ itu ajakan juga dari teman CGP juga ya kan ya, bahwa kita itu kenapa sih yang tadi aset ABCD, kita memanfaatkan apa yang sudah kita punya ya kan ya. Jadi dari karya-karya yang kita buat selama CGP ini kita kembangkan ya kan ya, seperti teman-temannya hebat juga, Bu Listiani, Bu Hardianti, Bu Nani, Pak Andri, Pak Sam yang satu kelompok dengan kami.
kami memang punya pemikiran berbeda-beda, tapi alhamdulillah saya, Bu Hardi, Bu Listi itu ikut dalam satu komunitas grup penulis, Bu. Jadi mungkin rencana panen karya kami itu akan mengetengahkan hasil karya kami saat di CGP ini. Contohnya mengenai, kalau saya pribadi sih baru puisi ya Bu ya, tulisan tentang puisi, kemudian kami rangkum dalam judulnya Sang Pemrakarsa kalau nggak salah. Buku ya Bu ya? Buku, iya. Ini satu berarti antologi ya? Iya, Satu buku antologi. satu buku itu terdiri dari 30-an CGP. Oh, Jadi kita CGP. gabungan, Bu. Angkatan 5 semua ya? Iya, angkatan Angkatan 5 Bekasi semua. ya. Itu sudah terbit Bu? Sudah diberikan kemarin ke beberapa orang ya. Oh, sudah. Sudah, dan insya Allah nanti di Loka 6 akan dibuat. ISBN itu? ISBN ya. ISBN. ISBN. Oke. Berarti itu nanti yang akan Ibu pamerkan ya Iya. bersama teman-teman. Ada lagi Bu selain itu? Kalau saya pribadi sih itu ya kan ya, tapi kalau saya sih melihat Bu Listi ya, yang memang benar-benar konsis di literasi, beliau membuat satu buku yang full benar-benar satu buat diri beliau sendiri gitu, dan mungkin itu luar Tunggal ya, biasa. jadi Tunggal ya. iya. Oke, jadi nanti kita habis ini ya Bu ya, habis pendampingan nanti kita akan coba diskusi dengan teman yang lain, persiapan Lokakarya 7. Nanti ada kelas berbagi Bu, nanti silakan dipioi 1 atau 2 orang sama untuk mewakili kelas berbagi. Nanti kita sama-sama Iya, ya Bu ya. sama-sama diskusi. Mudah-mudahan ya Ibu untuk ini di akhir pendampingan 6 ya Bu ya. Terima kasih ya setelah pendampingan yang ke-6 Ibu sudah luar biasa sekali Berkat bimbingan perkembangannya. Ibu. Mudah-mudahan 4 kompetensinya sudah luar biasa Amin. sekali, udah Iya. terlihat jelas ya apa aksi nyata yang sudah Ibu lakukan. Terus ya Bu ya, saya ingin Ibu tidak hanya nanti setelah selesai program ini jangan mandek. Itu justru awal dari perjuangan juga ya. Kalau sekarang mungkin dibimbing kan, nanti setelah lepas saya berharap Ibu lebih aktif lagi di Iya, PP menjadi menularkan fasilitator, instruktur ya, jadi istirahat kepala dulu. Jangan Bu, boleh istirahat tapi tetap semangat iya, untuk berbagi, bergerak dan menggerakkan terus ya Bu ya. Insya Allah. Insya Allah kalau jiwa CGP itu nggak bisa diem Bu. Emang bener Bu. Walaupun diem tetap otaknya jalan terus. Iya, Ingin makanya menggerakkan. saya bilang saya tuh heran juga, kok saya bisa ya bikin begini ya gitu. Nggak terbayangkan ya Bu, Iya, jadinya ya. ternyata potensi yang selama ini tenggelam keluar dengan ikut program PGP ini gitu. Iya. Ternyata saya senang nulis gitu, ternyata Iya, saya senang iya. puisi gitu. Berarti kemampuan Iya. yang terpendam akhirnya Tergali. tersalurkan, tergali berkat ini Bu, ya. Program Awalnya tugas ya Bu, Iya, lama-lama awalnya tugas. bertemu Lama-lama dengan nah itu juga pengennya ditularkan kepada orang lain, kepada Iya. siswa, dan itu sudah Ibu buktikan ya. Terima kasih banyak Ibu. Ibu. Nanti kita diskusi lagi sama yang aktor pemetaan aset ya Bu ya. Baik. Cukup ya Bu Iya. ya, saat ini dulu. Terima kasih ya Bu Dia. Iya, terima kasih Bu Yuni karena ini PI terakhir ya kan ya. Terima kasih bimbingannya Bu Yuni, Sama-sama, Bu. Mondar Mandir. Kita sama-sama berbagi Bu, saya juga Iya. banyak dapat dari Bu Dia. Iya, terima kasih. Iya.